Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ramadan kita kali ini? Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kita bisa mensucikan jiwa kalau kita tidak mengenali jiwa kita sendiri? Kalau kita pergi ke dokter, maka dokter akan menganamnesa dan mendiagnosa penyakit kita. Yang paling penting adalah bagaimana mencari tahu apa sebenarnya penyakit kita. Maka oleh karenanya, ketika kita ingin mensucikan jiwa, kenalilah jiwamu. Kenalilah jiwamu ini seperti apa. Maka ketika kita sudah bisa mengenali jiwa, maka kita akan mengerti bagaimana tahapan-tahapan untuk mensucikan jiwa. Para ulama menjelaskan bahwa jiwa itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa menyesal. Kemudian yang ketiga adalah nafsun la'amaratum bisu, yaitu jiwa yang condong kepada keburukan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah la'amaratum bisu, condong berbuat keburukan. Itulah kenapa Allah memberikan satu stempel bagi bagi manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah suka berbuat zalim lagi bodoh. Kenapa demikian? Karena manusia itu sangat identik melakukan keburukan. Namun demikian bagi orang-orang yang beriman, selain Allah berikan kepada dirinya nafs, tapi Allah berikan kepadanya iman. Maka dengan iman itulah dia bisa mengendalikan jiwanya. Oleh karenanya bagi orang-orang yang beriman, ketika dia pada saat nafsul la'ammaratum bisu, maka dengan imannya dia mengerem daripada pengaruh-pengaruh jiwa yang buruk, yang selalu senantiasa condong berbuat maksiat, yang selalu senantiasa condong melakukan perbuatan yang menyelisihi ketaatan. Kenapa? Karena jiwa itu punya 2 kekuatan. Ada jiwa yang kekuatan yang pertama adalah kuwatul iqdam, kekuatan untuk melakukan keburukan. Sementara yang kedua adalah kekuatan al-ihjam, yaitu menahan sesuatu dari kebaikan-kebaikan. Maka lawannya adalah iman, lawannya adalah kesabaran. Bagaimana jiwa terus berlatih untuk bisa menundukkan sifat jiwa yang condong kepada keburukan. Namun di antara orang-orang beriman, ada di antara mereka yang setelah mendapatkan iman, dia bisa mengendalikan nafsunya, tapi kadang-kadang dia terpelosok, kadang-kadang dia terpeleset. Mereka orang-orang beriman punya jiwa yang namanya nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa menyesal. Kenapa bisa menyesal? Karena berbuat dosa. Tapi karena imannya dia menyesal. Dia ingin sekali untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia bertobat kepada Allah, tapi kemudian berbuat dosa lagi. Nah, selalu senantiasa ada jiwa kita yang seperti ini. Dia menyesali dirinya karena banyak melakukan perbuatan dosa. Entah di masa silam, di waktu muda ketika belum hijrah, atau mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan sekarang tapi tidak sengaja. Tapi bagi orang-orang beriman yang senantiasa dia bermuhasabah, dia akan menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita punya jiwa nafsul lawamah, segeralah berobat. Segeralah untuk datang kepada orang-orang yang salih, agar bisa diri kita terpacu untuk berbuat kebaikan, sehingga kita masuk pada langkah perbaikan-perbaikan, pengobatan-pengobatan
yang targetnya bagi orang-orang beriman adalah jiwa yang pertama, yaitu adalah jiwa mutmainnah atau disebut dengan nafsul mutmainnah. Inilah yang dipanggil oleh Allah secara khusus di dalam Quran surah Fajar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Artinya apa? Allah panggil khusus bagi orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwanya yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menghindari keburukan-keburukan dan dosa. Jiwa yang tenang ini tenang di dalam ketaatan kepada Allah. Dia bahagia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia dikembalikan kepada keridhaan Allah. Dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita punya jiwa yang tenang. Bagi kita yang sudah tenang, jangan pernah merasa aman, merasa diri sudah jiwa tenang, lalu kemudian berhenti untuk berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ataupun yang terakhir yang menentukan itu adalah amalan yang terakhir. Jadi amalan yang terakhir itu yang menentukan. Bagi orang-orang soleh, dia akan melihat dosa-dosanya itu besar. Dia akan melihat dosa-dosanya, bukan melihat apa yang telah dikerjakannya. Makanya kalau kita sudah mencapai nafsul mutmainnah, beruntunglah, pertahankanlah, istiqomahlah, sabatlah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi jiwa yang tenang. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.